Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas rahmat anugerah-Mu Tuhan, Kau izinkan kami pada Sabtu pagi ini tanggal 20 November 2021. Kau izinkan kami semua hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu dalam keadaan sehat, dipelihara oleh Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah batu karang keluputan kami, Engkau batu karang kelepasan kami, Engkau batu karang kesempurnaan perlindungan kami, batu karang di atas segala-galanya. Hari adalah hari yang diberkati Tuhan. Kuduskan telinga kami, pikiran, tubuh, jiwa kami. Sebentar kami akan memuji, memuliakan Engkau, dan kami membaca firman Tuhan, dan Engkau berikan kebenaran firman Tuhan yang sempurna dalam setiap kami. Sebelum kami beraktivitas, sebelum kami melangkah adalah hari yang diberkati Tuhan, karena Tuhan Yesus bersama kami. Ampuni Bapa segala dosa, kejahatan, kesalahan kami. Ampun. Roh Kudus akan tolong kami, pimpin hidup kami. Kami terima kasih kalau tadi malam kami tidur nyenyak, bangun pagi dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan mau supaya dengan hidup sehat kami berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Keluarga kami diberkati, pelayanan diberkati, apa yang kami kerjakan semua diberkati, karena Tuhan Yesus bersama kami. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menepuk sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya Yesus, batu karang kelepasan, suatu tempat perlindungan yang senang dan tempat kelepasanku. Haleluya. Halis itu tongkatku yang tolong dari susah keras. Amin. Haleluya. Dan dari kubur dan seteru ditolongnya, diberi lepas. Oh ya Yesus, batu karang perlindungan, kelepasan, perlindungan, suatu tempat yang sempurna dalam hidupku dan tempat kelepasanku. Amin. Haleluya. Alis pimpin tanganku di tempat susah dan gelap. Amin. Haleluya. Jalan di samping teduh, di antara aku bertetap. Haleluya. Oh ya Yesus, batu karang kelepasan, suatu tempat perlindungan yang senang dan tempat kelepasanku. Amin. Haleluya. Halis hidup bagiku, sembahyang agar ku menang. Amin. Haleluya. Yang katakan kepadaku, hai burulan kesucian. Haleluya. Oh ya Yesus, batu karang kelepasan, suatu tempat perlindungan yang senang dan tempat kelepasanku. Amin. Haleluya. Ya Yesus, batu karang kelepasan, oh kelepasan, suatu tempat perlindungan yang senang dan tempat kelepasanku. Haleluya. Ya Yesus, batu karang kelepasan. 1 Korintus pasal 10 ayat yang 8 dinyatakan, dan mereka semua minum rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang ialah Kristus Yesus. Batu karang yang teguh, hanya di dalam Yesus kita selamat. Amin. Amin. Haleluya. Ya Yesus, batu karang kelepasan,
kelepasan, suatu tempat lindung yang senang dan tempat kelepasan. Amin, haleluya. Ya Yesus, batu karang kelepasan, keselamatan, keselamatan, suatu tempat berlindung yang senang dan tempat keselamatanku. Amin, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu. Selamat kita berjumpa kembali pada hari Sabtu pagi ini, tanggal 20 November 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, saya senang sekali menyampaikan puji-pujian. Biarpun sederhana, Bapak Ibu minta maaf, saya sederhana saja, main gitar, saya menyanyi, ya. Tuhan kasih ke saya suatu talenta menyanyi, ya. Biar tidak fales, ya. Yang penting saya bisa menyanyi buat Tuhan. Karena saya adalah manusia, sebetulnya nggak ada arti apa-apa. Kita semua nggak ada arti apa-apa. Tapi kata firman Tuhan dalam Yesaya 43:4, kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia. Kita sangat dicinta oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus tahu diri Bapak Ibu. Kalau kita berharga di mata Tuhan, apakah kita menghargai Tuhan atau tidak? Kalau kita mulia di depan Tuhan, apakah kita selalu memuliakan Tuhan atau tidak? Terbukti nyata kita dipelihara sama Tuhan loh. Pernah Bapak Ibu membalas cintanya Tuhan dalam bentuk apa? Bisa dengan bayar uang? Gak bisa. Tuhan Yesus tidak bisa dibayar dengan uang. Tapi hidup ini yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di mana oleh Tuhan kita diberkati ada uang. Kita bisa makan, ya, bisa sehat sampai detik ini. Kita bisa punya rumah, ada mobil, semuanya. Itu ingat saudara, bisa kerja itu karena Tuhan berikan kesehatan. Kalau saudara sakit bisa. Kalau kena COVID, banyak orang kena COVID. Masuk rumah sakit, napasnya ada sesak, oksigen aja beli. Kita bersyukur sama Tuhan. Kalau saat-saat ini saya banyak dengar berita-berita di televisi, ya. Aduh, manusia makin jahat, ya. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, ya, dengan anak ribut, ya, masing-masing saling tipu menipu, ada mafia tanah, ada korupsi, segala macam, ada kecelakaan. Waduh, di dunia dibikin pusing, boy. Itu berita-berita dunia bikin pusing. Tapi di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dunia kita pusing, tapi kita datang kepada Yesus, kepusingan kita, Tuhan diberikan apa? Kesehatan, diberikan damai sejahtera. Kenapa? Yesus berkata, dia adalah batu karang kelepasan. Dia sumber kekuatan kita. Dalam Mazmur 46 ayat 2, dia tempat perlindungan kita yang sempurna. Mari kita mau bahas firman Tuhan, ya. Biarpun hari ini firman Tuhan pendek, kita mau baca kitab Yosua, ya, pasal 20 ayat 1 sampai 9. Hari ini tanggal 20 November 2021, tidak ada secara kebetulan. Hari ini kita baca kitab Yosua juga pasal yang ke-20. Jadi sama-sama angka 20. Itu berarti tidak secara kebetulan. Karena tertulislah pula, bukan secara kebetulan lagi, Amsal Sulaiman 20 ayat 24, pasalnya juga 20. Ini jadi tidak ada kebetulan Bapak Ibu. Semua kita terheran-heran. Kenapa ya seringkali kita dalam hidup ini selalu bicara kebetulan? Tidak ada kebetulan. Kan Tuhan berkata di dalam Amsal Sulaiman pasal 20 ayat 24, demikian firman Tuhan. Langkah orang yang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Coba ini. Pasal 20. Hari ini tanggal 20 November. Ya. Dan kita baca Yosua juga pasal 20. Tapi ayatnya 24. Pasalnya sama. 20 Amsal Sulaiman. Ayatnya 24 dikatakan. Saya mau baca sekali lagi. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Mohon maaf Bapak, kita kan orang-orang manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Besok lusa, jangankan besok. Sejam kemudian kita tidak tahu. Tapi satu hal kita tahu. Tuhan Yesus bersama kita asal kita tahu. Yaitu apa? Kita mau beriman kepada Tuhan. Langkah kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Seperti hari ini pagi ini, sebelum Bapak Ibu beraktivitas, tapi dahulu kita datang kepada Tuhan. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Makin kita mau investasikan waktu. Hidup ini tubuh jiwa roh kita. Tubuh jiwa roh kita untuk Tuhan Yesus. Supaya hidup kita, langkah-langkah kita disertai Tuhan. Langkah-langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kalau kita mau diatur, tapi banyak manusia tidak mau diatur oleh Tuhan. Mau ngatur dirinya sendiri. Maka Tuhan berkata dalam Amsal Sulaiman 16:5, banyak jalan yang disangka orang lurus,
Karena orang banyak melangkah dengan jalannya sendiri masing-masing, tidak mau ikuti jalan Tuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu, mari kita mengenal jalan Tuhan dan mau berjalan di jalan Tuhan. Setiap langkah kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Nanti kelak kita bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, biarpun pendek, mungkin saya serangkan juga pendek ya. Yosua pasal 20 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaran Musa. Supaya siapa yang membunuh seorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota ini menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke sana, salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu ia mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya, dan ia ke rumahnya ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sihem, di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser di padang gurun, di dataran tinggi dari suku Rubin, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku manusia. Ayat 9 terakhir. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah Bapak Ibu Saudara semua setia kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan Yesus, dan taat menjadi pelaku firman. Kita merenungkan firman Tuhan, baca siang dan malam. Seperti saya minta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan berikan kesehatan buat saya bersama Bapak Ibu, supaya saya terus bersama Bapak Ibu bisa main gitar, menyanyi, bisa sama-sama berdoa, bisa saling sharing firman Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan dan saya jelaskan poin-poin yang mana Tuhan izinkan untuk dijelaskan. Terus kita lakukannya, dan paling penting kita menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita nanti kelak, kalau pada waktunya tugas kita berakhir, Tuhan akan selamatkan kita pindah tempat di surga, bukan dunia ini. Jangan pindah tempat ke neraka. Neraka tempatnya iblis, tempat orang fasik. Neraka tempat orang yang tidak taat kepada firman Tuhan, yang hidup di dalam dosa, tidak mau dekat dengan Tuhan. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Nanti namanya tidak terdaftar di dalam kerajaan surga, seperti tertulis dalam Wahyu pasal saya. Wahyu pasal 20 ayat 15. Ini penting saya mau sampaikan, Tuhan gerakkan saya. Wahyu pasal 20 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Haleluya. Kalau nama kita terdaftar dalam kerajaan surga Bapak Ibu, oleh karena itu mari terdaftar dalam kerajaan surga. Kalau kita ikuti SOP-nya surga, kalau kita ikuti SOP-nya surga, itu firman Tuhan ini menjadi pegangan hidup kita. Maka di sini dikatakan, kalau kita bahas, ya, secara manusia saya bingung tadinya saya baca ini ayat ini. Karena dikatakan berfirman Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantara Musa. Disebut yang pertama kota perlindungan. Yaitu apa? Kota perlindungan itu apa ini? Saya bingung pertama kali waktu baca ayat ini. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, ternyata Tuhan berikan penjelasan.
Coba secara manusia saya bingung begini ayat ketiga. Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana. Sehingga kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Coba dipikir secara logika manusia, saya bingung. Duh Tuhan, orang bunuh dilindungi. Coba ini. Nah ini saya bingung secara manusia. Ternyata di sini Tuhan buka arti rohani. Nah, sekarang arti rohani Bapak Ibu. Semua tidak diartikan selalu arti jasmani. Kalau arti jasmani pakai logika kita nggak nyambung. Nggak ngerti kita. Tadi saya juga bingung. Siapa yang membunuh dilindungi. Nah, kalau kita dalam hukum pidana. Itu orang pembunuh itu apa saudara? Itu pidana itu. Penjara itu. Ya, masuk penjara itu. Ya. Tapi kenapa di sini kok ada bikin perlindungan Tuhan? Nah ternyata saudara ya. Tuhan kasih pengertian buat kita. Semua kita adalah orang berdosa. Ternyata di dalam Yesus, orang berdosa itu ada jalan keluar. Asal kita kembali kepada Tuhan. Nah ini, Tuhan berikan. Karena Yesus adalah batu karang yang teguh. Dia tempat perlindungan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 46 ayat kedua. Ternyata Tuhan kasih ayatnya ada kata-kata perlindungan. Di sini baca ayat, ada kota-kota perlindungan. Ternyata Tuhan berikan pengertian buat saya. Saya bersama Bapak adalah orang berdosa. Jika kita jatuh di dalam dosa, larilah kepada Yesus. Dalam ayat ini kata, Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Oh haleluya, puji Tuhan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam dunia masuk penjara saudara. Tapi di dalam Yesus kita minta ampun pada waktu kita berdosa kepada Tuhan. Tuhan sanggup melindungi. Dan Tuhan katakan, dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin, puji Tuhan. Saya banyak mengalami perlindungan Tuhan. Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua ya, pasti punya kesaksian pribadi-pribadi. Makanya alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami selalu intim dengan Tuhan. Kalau alami perjumpaan dengan Tuhan begitu indah. Karena ternyata Tuhan Yesus mau. Seperti ayat ke-7 dikatakan di sini. Ayat ke-7 ya, saya mau bacakan. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea di pegunungan Naftali, dan Siam di pegunungan Efraim. Kirjat Aba itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Ini artinya ternyata saudara, kalau kita dikatakan dengan firman Tuhan perjanjian baru, Yesus senantiasa selalu ada di danau Galilea, di danau Tiberias banyak mujizat. Ini arahnya ke Tuhan Yesus. Dan ternyata arah ke Tuhan Yesus kenapa? Di pegunungan Yehuda. Ternyata Yesus secara manusia itu keturunan dari suku Yehuda. Daud itu kan suku Yehuda saudara. Dari Bethlehem, dari keturunan Yehuda. Ternyata Tuhan buka ayatnya sini. Adalah kota perlindungan siapa? Kota perlindungan kita adalah Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Sumber kekuatan kita, sumber perlindungan kita. Tidak ada pribadi lain. Hanya di dalam Dia kita selamat. Hanya di dalam Dia ada jalan keluar. Di dalam Dia ada tempat yang teduh. Ada damai sejahtera di atas segala-galanya. Serahkan semua persoalan kita seperti tadi pujian. Ya Yesus batu karang yang kelepasan. Yesus batu karang kelembutan. Hanya di dalam Dia. Dia adalah Yesus Kristus juru selamat kita. Tidak yang lain. Datanglah selalu kepada Yesus. Mari. Biar hari ini kita musrahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Supaya Dia Yesus satu-satunya jawaban. Tidak ada yang lain. Hanya Dia satu-satunya kekuatan kita. Sumber kekuatan kita. Saya mau kasih Filipi pasal 4 ayat 13. Hanya Dia yang memberikan kekuatan buat kita semua. Sebagai penutup, Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Kita serahkan semua persoalan, segala perkaranya kepada Dia, Yesus Kristus. Sebab hanya di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ada kelepasan, ada perlindungan. Datang kepada Yesus, seberat persoalan apapun. Kalau kita datang kepada Yesus, pasti ada jalan keluar. Sebab Yesus satu-satunya juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh ya, Yesus batu karang kelepasan, kelepasan, kelepasan. Haleluya. Suatu tempat lindungan yang senang dan tempat kelepasanku. Amin. Oh Tuhan, Yesus adalah batu karang perlindungan, keselamatan,
keselamatanku. Haleluya. Oh ya Tuhan Yesus, juru selamatku, keselamatanku, keselamatanku. Tidak ada yang lain juru selamat, hanya Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan besok hari Minggu harinya Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, baik online, onsite. Setia kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berserah total kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya Dia sumber kekuatan, sumber perlindungan kita. Amin. Puji Tuhan. Immanuel. Haleluya. Amin.